Salam. Selamat malam Kompria Jemaat GKP Tanjung Barat. Pada malam hari ini kita kembali bertemu dalam kebaktian Kompri secara online, di mana kami beritahukan bahwa kita 1 bulan tetap, sedangkan Sabtu minggu keempat adalah Google Meet. Untuk itu pada malam hari ini pelayan firman nanti akan disampaikan oleh Penetua Bapak Joko Tetuko. Marilah kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 3 ayat pertama dan yang kedua. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerang. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup pria, laut kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Marilah kita menerima potum dan salam. Kebaktian Kompria pada malam hari ini kami lakukan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Sebagai ungkapan syukur kita, mari kita bersatu dalam doa syukur kita. Mari kita menaikkan doa syukur kita ke hadirat Tuhan Allah yang penuh kasih. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kami tetap bersyukur atas segala penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Secara khusus syukur atas penyertaan-Mu bagi kami Kompria Jemaat GKP Tanjung Barat di sini. Engkau Allah yang mengenal diri kami seutuhnya dan tidak ada hal yang tersembunyi dari hadapan-Mu. Berikanlah Roh Kudus bagi kami agar ibadah Kompria ini berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Bapa kami yang di surga, Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam suka maupun duka, dalam susah maupun senang, dalam situasi tenang maupun dalam suasana khawatir dan gentar. Dalam segala keadaan Engkau tetap hadir menyertai kami kaum pria. Bahkan ketika dalam situasi pandemi COVID-19 ini yang mau menyebabkan kami kaum pria terus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada, kami sempat mengalami kekhawatiran dan kegambangan, namun kami yakin bahwa Engkau pun hadir di dalam situasi tersebut, mendidik dan mengajarkan pada kami kaum pria untuk semakin bijak memaknai peribadahan dengan Tuhan dan sesama kami. Bapa kami yang di surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Penetua Joko Tetuko. Bukalah hati dan pikiran kami supaya apa yang akan disampaikan nanti dapat kami laksanakan dan kami pergunakan di dalam kami menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu, kami naikkan rasa syukur kami ini kepadamu ya Allah. Kami semakin diteguhkan iman percaya kami bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang tetap setia di sepanjang hidup umat-Mu, khususnya kami selaku kaum pria Jemaat GKP Tanjung Barat. Terpujilah Engkau ya Tuhan,
dari dan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucapan syukur. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 57 ayat pertama dan yang kedua. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba, Kau berfirman dan arahkan kepada-Mu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Tanpa cahaya Roh Kudus kami dalam kegelapan, biar oleh sabda-Mu akal budi akan Shalom, rekan-rekan Komisi Pria yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam dan salam sejahtera buat saudara semua. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa di dalam hidup kita. Dan saya berdoa agar kita semua bersemangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kebaktian malam hari ini, kita akan membaca Alkitab dari Amsal 13 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Adapun tema dalam kebaktian pada malam hari ini adalah hati-hati gunakan mulutmu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami mengajak rekan-rekan Kompria untuk kita berdoa memohon pertolongan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, yang penuh kasih setia, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu, perlindungan-Mu dan berkat-Mu sepanjang waktu yang telah kami lalui. Sebentar Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Urapilah kami hamba-hamba-Mu, serta jamahlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Pimpin dan sertai kami Tuhan, agar apa yang kami baca, kami pahami, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, ampuni akan dosa-dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk mendengarkan firman-Mu, serta memahami apa maksud-Mu di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baiklah rekan-rekan, marilah kita membaca di dalam Amsal 13 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman.
Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukkan diri. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang merenungkan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Rekan-rekan Kompri, judul perenungan kita pada malam hari ini merupakan penggalan dari sebuah lagu sekolah minggu yang tentunya kita semua pernah menyanyikannya. Berikut penggalan singkatnya mungkin bisa dinyanyikan. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Itulah kira-kira gambaran dari lagu sekolah minggu yang mana kita semua juga pasti sudah mengetahui. Dan itu ditanamkan semenjak kecil. Lagu tersebut mengajak kita agar berhati-hati di dalam mempergunakan seluruh anggota tubuh, terkhusus mulut. Mulut dapat menjadi sarana komunikasi atau berkat bagi sesama, namun mulut juga dapat menjadi sarana kutuk atau sumber sakit hati jika kita tidak menggunakannya dengan baik. Dalam dunia yang serba digital saat ini, peran mulut dalam berkomunikasi pun mulai tergantikan dengan jemari kita. Kita lebih suka menulis status dalam media sosial ataupun memberikan komentar kepada orang lain. Perkataan dalam status dan komentar inilah yang menjadi mulut kita di saat ini di dunia maya. Keduanya dapat menjadi berkat dalam memberikan motivasi, renungan, semangat, dukungan kepada orang lain. Namun sebaliknya, status dan komentar juga dapat membuat orang lain menjadi marah, emosi, bahkan sakit hati. Tidak sedikit jika kita melihat di media sosial bahwa status maupun komentar berisi cacian dan makian terhadap sesama. Sehingga hal inilah yang menimbulkan rasa sakit hati, bahkan dendam dalam diri seseorang, sehingga tindakan kriminal seperti penganiayaan bahkan pembunuhan pun akhirnya tidak dapat terelakkan. Itulah sepenggal pengantar di dalam kebaktian pada malam hari ini. Dari bacaan firman tadi, kita diajak untuk berhati-hati di dalam menggunakan salah satu bagian tubuh kita, yaitu mulut. Karena Tuhan menciptakan mulut hendaknya dapat dipergunakan sebaik mungkin untuk hal-hal yang positif, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita lihat di dalam ayat 2, bahan bacaan tadi. Selain itu, kehidupan bahkan nyawa kita akan terpelihara jika kita mampu mengelola mulut atau perkataan kita dengan baik. Sebaliknya, jika kita tidak bisa menjaga mulut kita, maka itu akan sangat merugikan banyak orang, termasuk diri kita sendiri. Bahkan dikatakan kita pun akan menerima kebinasaan akibat ulah kita sendiri yang tidak bisa menjaga mulut atau perkataan kita dengan baik. Peringatan ini bak sebuah peribahasa yang mengatakan mulutmu adalah harimau. Firman Tuhan ini sangat relevan dengan fenomena yang terjadi pada saat ini, di mana di dalam dunia serba digital, proses transformasi perubahan harus kita ikuti
dengan kebijaksanaan kita. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari juga kita sudah diatur. Ada undang-undang di mana kita harus bisa menjaga jari jemari kita dalam menyikapi dunia modern, khususnya media sosial, agar kita tidak terjebak dalam masalah hukum. Mungkin rekan-rekan juga tahu bahwa pemerintah juga sudah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, UU Undang-Undang ITE, di mana di dalamnya, dalam salah satu pasal itu tentang pencemaran nama baik, di dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Kita tidak sedang membahas tentang undang-undang, namun paling tidak itu sebagai rambu-rambu koridor, manakala kita melakukan pelanggaran, kita tidak bisa menjaga jari jemari kita dari hal-hal yang negatif, itu yang pada akhirnya akan membinasakan kita. Artinya apa? Membinasakan bukan pengertian kita mati, namun kita akan terjerat oleh hukum. Dan pada saat ini kita belum bisa secara dewasa menyikapi media sosial yang ada. Kita masih begitu liar sehingga pada akhirnya itu akan menjadi bumerang buat kita. Dan pada malam hari ini kita akan membahas bersama sesuai tema, yaitu hati-hati gunakan mulutmu. Pengertian di sini bisa saja secara langsung, secara verbal. Namun bisa saja peran mulut itu digantikan dengan jemari kita melalui handphone yang kita miliki dengan fasilitas di media sosial, baik berupa WhatsApp, pesan singkat, maupun di Telegram, maupun di media sosial lainnya. Seringkali orang terjebak sehingga berurusan dengan hukum. Pada masa lalu mungkin belum ada teknologi, sehingga pengertian ini bisa digunakan secara langsung. Mulut yang berbicara, akhirnya itu kita terjebak pada sebuah masalah. Tapi sekarang tidak hanya sebatas mulut. Semuanya berakar dari hati dan pikiran kita. Kalau hati kita di dalam menyikapi sebuah berita, menyikapi sebuah informasi sudah dipenuhi dengan kebencian, ketidaksukaan, dari hati itu kemudian timbul pikiran yang jahat. Dan pikiran itulah yang dilampiaskan ke dalam jari jemari kita untuk menulis, menyikapi sesuatu hal yang membuat orang lain menjadi tersinggung, marah, bahkan sampai melaporkan kepada pihak yang berwajib. Ini yang harus kita hindari agar kita tidak terjebak dalam sebuah masalah, apalagi sampai terseret kepada masalah hukum. Rekan-rekan Komisi Pria yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam gambaran di atas kita perlu hati-hati di dalam menjaga mulut kita, baik dalam kita berkomentar melalui media sosial maupun di dalam bertutur kata sehari-hari dengan rekan kita, baik rekan kita di dalam pelayanan di lingkungan gereja maupun rekan kita di tempat kerja maupun dengan orang dekat kita di dalam keluarga. Seringkali kita menganggap bahwa tutur kata itu tidak akan menyakitkan hati orang lain. Itu menurut pendapat kita. Akan tetapi kita harus melihat bahwa orang lain belum tentu bisa menerima tutur kata itu. Sehingga inilah yang perlu kita jaga sekalipun dalam berkomunikasi dengan orang yang akrab, dengan orang yang dekat, dengan saudara kita. Namun kita tetap harus menjaga estetika di dalam bertutur kata.
Tutur kata tidak serta-merta keluar dari mulut, namun semuanya berasal dari hati dan pikiran kita. Maka dari itu mungkin dulu pernah kita mendengar ya, mungkin dari lagu rekan-rekan kita, saudara kita yang muslim, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini. Nah itulah, karena hati itu adalah lentera kita. Dari hati itulah muncul pikiran-pikiran yang baik kalau kita mampu menjaganya, supaya dari hati itu keluar pikiran yang positif. Mari kami mengajak rekan-rekan Kompri untuk senantiasa berpikiran yang positif. Dengan pikiran positif, jari jemari kita di dalam merespon atau kita di dalam menggunakan media sosial, menggunakan handphone, tentunya juga kita akan bijak. Sehingga kata-kata yang kita tulis juga akan meneduhkan hati orang lain, bahkan menggembirakan. Rekan-rekan Kompria yang dikasihi Tuhan Yesus, sebenarnya pada saat ini pun juga kalau kami melihat mungkin kebiasaan kita adalah mencari hal-hal yang baru, termasuk di dalamnya adalah mencari berita-berita yang baik berita politik, olahraga, kriminal, dan lain-lain melalui media sosial maupun media cetak dan elektronik. Tentunya bila dibandingkan dengan media cetak atau media elektronik yang lain, hal tersebut pasti berbeda. Hal ini dikarenakan bahwa media sosial seringkali lebih cepat menyampaikan sebuah berita. Terkadang tanpa kita ketahui, tidak semua berita yang kita terima tersebut benar adanya alias hoax. Oleh karena itu, kita pun hendaknya jangan mudah terpancing dalam memberikan komentar, membuat status, terlebih lagi menyebarkan berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Kita perlu bijaksana dalam menerima setiap berita yang kita baca maupun tonton dalam media sosial. Media sosial menjadi gambaran diri kita melalui komentar dan status yang menjadi mulut kita saat ini. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dengan komentar serta status yang kita buat. Ini ajakan kita semua untuk kita lebih dewasa dalam hal berpikir, dewasa dalam hal kita menyikapi perubahan zaman, apalagi media sosial yang berkembang begitu pesat. Dan kami melihat bahwa rekan-rekan Kompria termasuk saya yang berusia 50 tahun ini tidak sama dengan dunianya anak-anak muda sekarang. Sehingga kita perlu menyesuaikan dengan dunia yang saat ini dengan modern, dengan kemajemukan dan serba luas. Dengan informasi publik yang begitu banyak, sehingga kita harus mampu menyaring mana berita yang benar, mana berita yang salah, mana informasi yang mendatangkan manfaat, mana informasi yang itu akan menyesatkan. Di dunia kepolisian juga setahu saya melalui cyberpolis juga sudah berusaha untuk mendidik masyarakat, mengajak masyarakat mereka melakukan patroli cyber, di mana di situ manakala ada berita-berita hoaks, berita-berita yang tidak benar, itu segera diinformasikan kepada khalayak publik. Dan tentunya manakala ada yang berupaya untuk menyebarkan berita hoaks, tentunya dari pihak berwajib sudah melakukan teguran-teguran.
Hal itu dikandung maksud untuk mendidik kita supaya kita tidak terjebak dalam masalah hukum. Rekan-rekan Komisi Pria, tentunya di Jemaat Tanjung Barat khususnya, dengan berita atau informasi baik masalah kriminal atau masalah apapun yang terjadi yang ada saat ini, perlunya kita bijaksana. Dari tadi saya menyampaikan, hal yang utama adalah bagaimana kita harus bijaksana menyikapi setiap berita, supaya dari berita-berita itu tidak menjadi bumerang buat kita, tidak menjadi harimau yang akan menerkam diri kita sendiri, sehingga kita akan berurusan dengan masalah hukum atau kita akan berkonflik dengan orang lain. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong dan memberkati kita semuanya. Amin. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kita sebagaimana dikatakannya di dalam nas persembahan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Biarlah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan duka atau paksa, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sementara kantong persembahan diedarkan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 403 ayat pertama dan yang kedua. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Dan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Dan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Rekan-rekan Komisi Pria yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bawa persembahan kita dan nanti diikuti dengan doa syafaat dan ditutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami sudah boleh membaca sebagian dari firman-Mu dan kami sudah mengerti
apa kehendak dan maksud-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari untuk kami menjaga mulut kami. Kiranya firman yang Kau taburkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari untuk kami diajar agar kami menjaga tutur kata kami supaya tidak menyakitkan hati orang lain serta tidak menjadikan orang lain menimbulkan amarah bagi kami semua. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami juga bersyukur untuk berkat-berkat-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebagai rasa syukur kami, malam hari ini kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini Tuhan berkati agar dipakai untuk pelayanan Komisi Pria di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang mengelolanya Tuhan Yesus, agar secara bijaksana digunakan sehingga menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, pada malam hari ini kami juga berdoa khusus untuk Komisi Pria di Jemaat GKP Tanjung Barat. Kiranya Engkau senantiasa memimpin kami, menghadirkan Roh Kudus di dalam kehidupan kami, sehingga pelayanan Komisi Pria senantiasa menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, walaupun di tengah-tengah masa pandemi ini. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah kekurangan kami, kelemahan kami, kiranya Engkau akan menopang tugas pelayanan kami, sehingga nama-Mu tetap dimuliakan. Tuhan, berkati kami pribadi lepas pribadi di tengah-tengah keluarga kami, agar kami menjadi Bapa yang bijaksana di dalam memimpin keluarga kami. Juga Tuhan berkati di tengah-tengah pekerjaan kami, baik kami berkomunikasi dengan rekan kerja kami di tempat kerja maupun kami di dalam kehidupan sehari-hari berjemaat. Tuhan, kami juga berdoa selalu untuk kehidupan pelayanan di Jemaat GKP Tanjung Barat secara umum. Kiranya Engkau satukan kami di dalam tugas pelayanan kami, agar kami senantiasa boleh bersinergi, saling menopang, saling membantu, agar pelayanan kami di komisi kategorial maupun komisi kategorial senantiasa bisa bekerja sama, semuanya demi kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa juga di dalam rencana pelayanan kami ke depan, khususnya di dalam kami akan menyusun buku sejarah. Di dalamnya Tuhan, kami banyak kelemahan dan kekurangan. Kami memohon pertolongan-Mu melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami semua dimampukan, baik panitia, tim penyusun buku sejarah maupun jemaat GKP Tanjung Barat, kiranya boleh menopang tugas-tugas itu, sehingga apa yang menjadi harapan dan cita-cita kami di dalam menyusun buku sejarah ini boleh terwujud. Tuhan Yesus, kami juga berdoa selalu untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau berkati mereka Tuhan Yesus, pemerintah dari yang terendah hingga yang tertinggi. Berkati pemimpin-pemimpin kami, ajar mereka Tuhan Yesus untuk senantiasa boleh takut akan Tuhan, serta bisa menjadi pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang melindungi masyarakat, pemimpin yang bisa menjadi panutan bagi warga negaranya. Tuhan Yesus, inilah doa syukur dan doa syafaat kami yang kami mau naikkan ke dalam tangan-Mu, dan kami mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Rekan-rekan, sebagai penutup dalam kebaktian malam hari ini, marilah kita
nyanyikan dalam pujian PKJ 214 bait yang pertama dan ketiga, Bahagia di Hatiku. Bahagia di hatiku, Yesus selamatkanku. Ku puji Juru Selamatku, aku disucikannya. Terangan siapakah Yesus yang ku nyanyikan terus? Tuhan dan Juru Selamatku yang mati bagiku. Yesus yang paling mulia, Raja yang maha besar, kasih karunia dan rahmat dicurahkan padaku. Gerangan siapakah Yesus yang ku nyanyikan terus? Tuhan dan Juru Selamatku yang mati bagiku. Undang untuk bangkit berdiri. Malah kita akhiri ibadah malam hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memelihara dan menuntun hidup kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk kembali. Demikianlah pada malam hari ini Kompria kita Jemaat Tanjung Barat, kebaktian Kompria di Tanjung Barat kita. Perlu kami beritahukan bahwa persembahan yang telah dikumpulkan baik di Kompria di kebaktian di rumah-rumah, persembahan dapat diserahkan pada setiap saat di gereja tiap hari Minggu dalam kotak persembahan. Juga bisa diserahkan di kotak persembahan yang telah disiapkan di kantor sekretariat gereja. Kami harapkan Kompria dapat berpartisipasi dalam persembahan tersebut. Demikian juga kepada Kompria Jemaat Tanjung Barat. Akhirnya kami sampaikan selaku pengurus Komisi Pria GKP Tanjung Barat, marilah kita Kompria tetap selalu semangat. Sebagaimana yel-yel kita Kompria Jemaat Tanjung Barat, kalau masih ingat, akan saya ingatkan, Kompria semangat berkarya, Kompria semangat melayani, Kompria semangat membangun. Untuk itu mari kita bersama-sama, Kompria semangat berkarya, Kompria semangat melayani, Kompria semangat membangun. Tuhan memberkati. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.